Pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dami di channel aku Damis Oracle. Hari ini aku mau bikin video pesan semesta yang bentuknya pick a card seperti biasa. Tapi hari ini aku mau spreadnya aku jadiin 3 tumpuk aja. Kan biasanya 4 ya. Sekarang 3 aja dulu. Soalnya kayaknya energi kita semua tuh terbatas ya, jadi ya semoga walaupun 3 pesannya juga tetap bisa tersampaikan. Teman-teman yang mengalami mungkin nggak enak di badan gitu ya, dan tidurnya juga terganggu, mohon maklum aja karena bumi kita memang sedang bebenah besar-besaran, dan kita sebagai tamu ya di planet ini sudah sewajarnya kita tahu diri gitu. Jadi kayak kalau tamu gimana sih? Kalau tuan rumah lagi bebenah kan kita nggak mungkin diem aja terus malah marah-marah gitu, kayak oh kapan sih selesainya bebenah. Nah di sini uh, aku sih ngerasanya tahu diri dalam artian kalau misalnya tempat yang sedang kita tinggali itu sedang dibersihkan, ya semestinya kita juga ikut bebersih. Semestinya kita benar-benar berubah. Aku nggak akan bosan-bosan ngingatin teman-teman sekalian, ini waktunya berubah. Sudah apa ya? Sudah tidak bisa ditawar lagi. Karena tempat tinggal kita ini tidak akan menerima sikap-sikap yang uh, zolim, menganiaya ya, tidak akan menerima mental-mental yang penuh dengan keakuan, tidak akan terima lagi sifat-sifat yang jorok, malas, tidak hormat, tidak beretika terhadap makhluk lain. Ya, jadi kita benar-benar diingatkan, benar-benar harus tahu diri, tahu posisi kita itu siapa di sini. Kita hanyalah tamu, dan jangan lupa bahwa sewaktu-waktu kita pun akan bisa dalam tanda kutip diusir pergi ketika kita tidak menghormati tuan rumah, ketika kita tidak menjaga kebersihan tempat tinggal, ketika kita hanya menjadi benalu atau parasit di planet ini ya. Dan seperti yang teman-teman juga pasti sudah lihat, planet ini tidak membutuhkan manusia, karena ternyata ketika manusia disetrap, dirumahin, tidak beraktivitas, beliau malah sejahtera gitu. Planet bumi malah sejahtera, pulih, menghijau, ozon membaik gitu kan, dan makhluk-makhluk lainnya turut berbahagia. Jadi ya terima saja ketidaknyamanan ini. Aku juga menerima gitu ya. Aku juga beberapa hari ini tidur kebangun-bangun terus, dan uh, tubuh juga yang tadinya tidak pernah nyeri sendi, kemudian nyerinya tuh bisa sampai ke jari-jari gitu ya. uh, Sangat-sangat nggak nyaman, dan secara psikis juga nggak nyaman. uh, Ya paling aku bisa saranin banyak-banyak meditasi. Meditasi itu kan sederhana, kita cuman duduk dan sadari nafas gitu. Kalau kalian belum bisa berkonsentrasi, setiap tarik nafas ucapkanlah terima kasih aja. Jadi nggak usah fokus macam-macam. Tarik nafas dalam hati, terima kasih. Buang nafas, aku mencintai hidupku gitu. Jadi pilih satu kata yang membuat kamu merasa damai. Kalau yang Islam mungkin boleh pas tarik nafas kamu bilang la ilaha illallah, keluar nafasnya Muhammad Rasulullah, atau kamu bawa zikir. Atau kalau memang sudah bisa gitu ya, sudah bisa, tidak usah mengucapkan apa-apa, tapi hanya benar-benar menikmati setiap tarik nafas. Kamu sadar bahwa nafas itu sedang masuk ke dalam tubuh, keluar nafas, nafas keluar. Nah, itu melatih si ego diam gitu. Jadi memang kelihatannya sederhana, nggak butuh macam-macam ritual ya, tapi duduk
menyadari nafas itu untuk yang belum terbiasa 5 menit aja akan susah, karena di situ nanti akan banyak pikiran bermunculan. Dan di situ kamu akan tahu bahwa selama ini pikiran-pikiran heboh itu tidak akan kelihatan karena kamu bergerak terus, kamu sibuk. Tapi ketika kamu duduk, kamu akan ketemu sendiri setan kamu sendiri ya, dalam tanda kutip ya. Artinya your own demons, pikiran-pikiran yang selama ini kita kira nggak ada, lalu nongol. Nah, itu bagus sebenarnya. Itu bagus, itu menandakan dia eksistensinya kita sadari. Sesuatu kalau kita sadari eksistensinya, dia akan berlalu. Dia udah nggak punya power lagi sama kita. Ya, jadi boleh zikir, boleh meditasi, dan aku juga sekalian mau ngingetin ke teman-teman sebelum mulai ke pick a card ini ya. Feeling aku, apa yang kita rasakan sekarang itu hanya permulaannya aja. Mungkin ya, moga-moga salah ya. Moga-moga ini cuma perasaan parno aku aja. Tapi aku ngerasa ini akan agak panjang dan mungkin akan bereskalasi. Artinya keadaan yang nggak enak dan mencekam ini, kalau aku ngerasainnya sih akan bertambah, bukannya berkurang. Maka dari itu, gunain hati deh ketika teman-teman dengerin pesan nih dari aku yang barusan aku ucapin, coba rasakan di hati, apakah itu resonate, apakah itu benar gitu, dan tidak perlu takut gitu, karena ketika hati merasakan, dia tidak punya rasa takut kok, karena hati tahu kita selalu dilindungi. Cuman kenapa aku sampein ini ke teman-teman, aku ingin teman-teman uh, waspadanya tidak waspada dalam arti berjaga-jaga bagaimana gitu ya, tapi waspadanya itu artinya naikkan kesadaran. Tadi yang kayak aku bilang, berbersih, bebenah diri, kesampingkan dulu agenda pribadi, kesampingkan dulu cita-cita, kesampingkan dulu project-project yang tertunda ini gara-gara masalah COVID ini ya. Ada yang tertunda, tidak perlu marah. Karena kita sedang tidak dalam tempatnya untuk marah-marah. Kita ini sedang diajari sesuatu yang besar, jadi jangan marah-marah. Ya. Dan prihatin dulu, tidak perlu online shopping yang heboh gitu ya, tidak perlu apa ya, kalau yang di sini orang Jawa pasti tahu kalau aku bilang laku prihatin dulu. Itu prihatin bukan berarti kita menyusah-nyusahin diri ya, tapi hiduplah sangat-sangat sederhana karena kita tidak pernah tahu akan ada apa di depan. Dan hidup sederhana itu sebenarnya bukan cuman mengurangi pengeluaran kemudian menabung, tidak. Hidup sederhana artinya kita tunduk. Tunduk artinya kita sadar diri, kita itu cuman manusia. Kita nggak usah ngejulitin orang lain, nggak usah sombong pamer ini pamer itu. Kita tidak sedang dalam masanya boleh begitu sebenarnya. Masing-masing hiduplah menurut keyakinan masing-masing. Dan kayak keong deh, masuklah ke dalam cangkang itu karena rumahmu itulah yang paling aman. Tiap hari lakukan sesuatu yang within your capacity, di dalam kapasitasmu sendiri. Tidak usah kemana-mana, tidak usah meraih atau mencoba melakukan hal-hal besar dulu teman-teman. Ini aku sampein boleh dilakukan, boleh enggak, tapi ya aku mencoba membahasakan pesan semesta yang aku terima lewat hatiku sendiri. Bener-bener be humble, bener-bener rendah hatilah di hadapan Tuhan dan di hadapan makhluk lain dan di hadapan bumi pada saat ini. Ini bukan masanya untuk meninggikan diri. Ini bukan masanya untuk menonjol. Rendah ya. Segala sesuatu ketika dia semakin rendah, dia nggak akan kena kebabat. Lihat ya. Aku nggak tahu tuh. Itu aku cuman dapat image, dapat gambaran kayak gitu. Kalau kamu mau merunduk, kamu tidak akan kena tebas. Semakin kamu mau menonjol, kamu bisa kena. Nah, itu kamu artikan sendiri masing-masing. Oke, yang pasti jangan takut. Stay optimistic.
Walaupun kita nggak ngerti ini kenapa harus begini sekarang, tapi yakinlah ini semua nantinya akan ada kebaikan. Udah ya. Ini yang nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Boleh, aku habis ini kayaknya nggak sempat bikin timestamp. Boleh teman-teman kalau mau bantu, tolong bikinin timestamp buat aku karena aku banyak kerjaan. Jadi habis ini aku upload aja. Dan kalau ada yang mau bikin timestamp di kolom komen, silahkan. Aku akan berterima kasih sekali. Oke, aku bacain ya. Ini kartu nomor 1. Untuk kamu yang pilih kartu nomor 1, kamu dapat kartu peer pressure. Peer pressure ini artinya adalah ada tekanan dari lingkungan sekitar. Ada tekanan dari teman sebaya atau dari masyarakat. Dan pokoknya ini tentang ada orang-orang yang menaruh ekspektasi, mungkin pengharapan kepada kamu. Dan itu bukannya menjadi semangat, malah menjadi beban. Yang kedua, kamu dapat positivity. Kalau ingat kemarin positivity ini tentang bersyukur terhadap hal sekecil apapun, kamu syukuri. Karena perasaan bersyukur itu pelan-pelan bisa menjadi ngisi tangki ya, ngisi tangki kekuatan batin kita. Membuat kita tidak mudah terpukul ketika masa-masa sulit, tidak mudah baper ketika orang lain melukai kita lewat kata-kata atau lewat tindakan yang mungkin tidak disengaja ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kamu dapat ascension sih sebenarnya ini. Ini ada kenaikan spiritual, tapi secara pribadi, jadi sebenarnya kalau boleh aku simpulin dari ketiga kartu ini, mungkin saat ini kamu sedang merasa bahwa tidak ada orang yang mengerti kamu. Bahwa kamu merasa kayaknya beda sendiri nih, kok gue punya visi, gue punya misi, bahkan pemahaman-pemahaman kamu pun orang menganggapnya, ih kok aneh banget sih lo punya pikiran kayak gitu. Kok aneh banget sih, misal ya, contoh yang paling gampang, kok aneh banget sih memilih untuk misalnya fokus sama karir dulu atau fokus sama pengembangan diri dulu. Kan orang lain harusnya umur segini udah nikah, ya. Jadi di sini ada karena kamu sudah kesadarannya sudah naik, maka kamu tidak cocok lagi dengan pemikiran-pemikiran awam yang saat ini sedang ada, yang sebenarnya lewat peristiwa COVID-19 ini sedang dirombak ya. Jadi virus ini datang oke sebagai penyakit, tapi sebenarnya dia merombak sistem. Sistem semua, ekonomi, industri, politik, spiritual ya. Kalau kita bisa amati dengan tenang, tidak terlalu percaya konspirasi ini itu, tapi jadilah penonton yang netral dan kalian lihat pesan apa yang sedang dibawa terhadap kejadian saat ini. Nah, kamu juga gitu. Jadi memang it's okay untuk beda dari orang lain, bukan berarti kamu salah dan bukan berarti orang lain itu juga salah. Kadang-kadang kesadaran yang masih rendah itu pun ya memang cocok buat mereka. Karena kalau orang belum siap untuk dewasa secara kesadaran, dia malah akan kaget, mungkin jadi stres, mungkin jadi gila gitu. Jadi daripada terlalu mendengarkan omongan orang, kemudian bikin kamu jadi ragu sendiri, bener nggak ya gue, tindakan gue begini, lebih baik kamu fokus ke dalam diri. Selalu aku ingetin teman-teman, inti dari hidup ini dan kalau mau mencari kekuatan batin dan jawaban, itu ada di dalam diri sendiri. Ya, banyak-banyak bersyukur dan telusuri lagi perkembangan spiritual kamu, kan ceritanya udah beda. Nah, kamu lihat terus kira-kira mau dibawa kemana sama Tuhan gitu kan. Dan memang masa ini akan banyak yang terkena seleksi alam. Dan mungkin juga kamu memang selaras dengan bumi. Kamu pun melakukan seleksi alam itu. Mungkin orang-orang yang tadinya deket sama kamu sekarang malah jadi kayaknya nggak cocok. Mungkin lagu-lagu di playlist kamu yang tadinya enak kamu dengerin sekarang udah nggak cocok. Begitu juga makanan, pekerjaan. Karena di saat orang sedang bangkit secara spiritual atau secara spiritual sedang naik level lagi, yang tidak bisa mengikuti dia juga akan jatuh gitu, akan rontok gitu ya. Karena kamu naik, dia kalau nggak bisa ngikut dia begini. Nah, lepasnya elemen-elemen yang tidak bisa naik itu kadang
nggak ngenakin. Kadang kita jadi merasa kehilangan, kadang kita merasa kesepian. Tapi di sini aku mau kasih tahu bahwa itu proses yang wajar dan nanti kamu akan mendapatkan orang-orang baru atau hal-hal baru yang lebih selaras ya. Jadi ya intinya kalau dari kartu yang pink yang di depan ini, jangan biarkan pendapat orang, jangan biarkan hal yang mainstream yang kayaknya semua orang setuju gitu ya, seperti kesepakatan masyarakat itu jangan biarkan mengganggu kamu. Misalnya kamu punya keputusan sendiri, karena kamu merasa keputusan itu yang paling membawa kedamaian, berpeganglah dengan keputusan itu. Tidak perlu ngikutin orang. Kayak aku banyak lah, mungkin teman-teman yang juga udah sering dengar aku live chat, live streaming kayak gini ya, aku juga sering pernah beberapa kali juga yang tanya, uh, aku merasa hidup aku sekarang sangat tidak mainstream. Jadi banyak aku kena peer pressure. Pertama, aku menikah di usia yang sudah menurut orang Indonesia itu sudah terlambat. Kedua, aku menikah dengan orang yang jauh lebih muda, which is di Indonesia juga itu enggak banget sebenarnya. Apalagi, aku memilih untuk tidak punya anak. Itu juga di mata manusia kayaknya dosa banget. Nah, tapi itu pilihan kita, itu pilihan aku, dan itu membawa kedamaian. Dan kamu juga punya pilihan-pilihan itu. Hiduplah berdasarkan pilihan-pilihan itu sehingga kamu dapat kedamaian sejati. Jangan hidup menuruti kata orang. Kelihatannya aja kamu akan diterima oleh masyarakat, tapi sebenarnya kedamaian sejati itu nggak akan kamu dapetin karena itu bukan hidupmu. Kamu ngikutin hidup orang lain. Ya, so be brave dan bersyukur terus dan just live as you are. Ini yang nomor satu. Yang nomor dua, kamu dapat stand by your commitment. Kalau ada bunyi-bunyian aneh, itu kucing di luar lagi batuk-batuk. Stand by your commitment ini dia bicara tentang ada hal yang kamu kerjain, tapi di tengah jalan kamu ngerasa nggak yakin, atau kamu di tengah jalan merasa minder atau merasa kayaknya kapasitas gue nggak memenuhi nih, atau kamu compare yourself, kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain sehingga kamu jadi patah semangat gitu. Nih, kemudian dia datang dengan kartu money. Ya. All my finances are now in divine order. Love itself knows my needs and is the source for all. Oke. Si kartu ini bicara tentang bahwa uang itu rezeki ya. Kita sering juga ini termasuk adalah rezeki. Uang itu sebenarnya juga sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kapan dia datang ke kita, kapan kita bisa menjemputnya, kemudian jumlahnya berapa, itu sebenarnya tidak ada dalam genggaman kita. Maksudnya kita nggak bisa ngatur. Bahkan kadang proyek saja yang sudah kita tanda tangani itu bisa batal. Ya, kayak sekarang, di masa sekarang ini banyak orang di PHK, padahal kontraknya mungkin masih 6 bulan lagi, kontraknya mungkin masih 1 tahun lagi. Cuman ya itu, tidak ada yang pasti. Jadi uh, di sini dia ditemenin sama kartu Divine Feminine ya. Jadi ada energi feminin. Kalau di sini aku merasa kamu yang pilih kartu nomor 2, mungkin kamu bergerak di bidang kreatif. Kamu mungkin adalah seorang seniman. Kamu mungkin punya proyek pribadi yang sedang kamu garap. Lalu kamu tiba-tiba ngerasa gamang di tengah-tengah. Kamu ngerasa, ya itu tadi yang kayak aku bilang di awal, mungkin ngerasa nggak berkapasitas, mungkin ngerasa proyek ini kalau jadi tidak akan menghasilkan uang, mungkin kamu juga ngerasa pokoknya apapun tiba-tiba semangat kamu kendor. Ya, kalau aku sih ngerasanya ya di sini ya, jangan terlalu mikirin apakah hal ini nanti akan menghasilkan atau tidak.
apakah hal ini bisa menghidupi kamu atau tidak. Yang penting kamu konsisten mencurahkan cinta dan passion kamu terhadap hal ini, dan jangan jadi perfeksionis gitu ya. Artinya apa? Tidak perlu terlalu sempurna mengerjakannya. Dan di sini ada feminine energy. Feminine energy ini akan menutupi masalah keuangan ini, karena logika ya, kalau maskulin itu kan logika ya, maskulin logika dan dia pikirannya hanya tentang uang dan bagaimana bertahan hidup gitu kan. Tapi di sini karena yang keluar adalah feminin, artinya ini nggak usah kamu pikirin. Mau sedikit, mau banyak, ketika kamu mengerjakan hal ini dengan penuh sukacita dan kasih dan tidak memikirkan cari untung ya, gitu. Kamu akan bisa tetap hidup. Bagaimanapun caranya kamu akan bisa tetap hidup. Mungkin tidak melalui uang dari sini, tapi mungkin lewat kebaikan-kebaikan orang lain, mungkin lewat kemudahan-kemudahan yang Tuhan kasih sepanjang jalan gitu. Ada loh orang kayak gitu. Aku kenal beberapa orang yang tidak punya penghasilan tetap, dan tapi dia bisa hidup karena dia orang baik. Jadi banyak orang yang percaya sama dia, minta tolong ini, minta tolong itu, dan itu jauh dari hal mistis. Kadang orang hanya minta tolong dia jagain rumah, kadang orang minta tolong dia cariin sesuatu atau anterin barang, dan tiba-tiba dia bisa beli rumah hanya cuman berbuat baik ke orang lain ya. Jadi jangan terlalu banyak pakai nalar, jangan terlalu banyak pakai logika. Yang penting hidup itu dijalani dengan penuh gusto, penuh hasrat, penuh cinta. Cintailah hidup. Dan apalagi ya? Ya pokoknya terus lakukan yang kamu lakukan sekarang. Karena di sini ada kalimat don't back out now, your angels believe in you ya. Apa yang kamu lakukan sekarang, lakukan, tuntaskan, karena kalau di sini sih dibilang bahkan malaikat pun yakin sama kemampuan kamu. Tuhan pun yakin terhadap kemampuan kamu. Jadi jangan ragukan kemampuan dirimu untuk menjalani kehidupan ini. Ini nomor 2. Yang ketiga, ada past life healing. Sorry sendawa. Dia bilang situasi yang sedang kamu hadapi ini di-trigger oleh salah satu past life kamu. Ya, jadi biasanya kalau ada konflik atau sesuatu yang tiba-tiba nongol, atau mantan tahu-tahu nongol, itu biasanya ada luka di subconscious mind kita atau ada di DNA kita ya, luka batin yang perlu kita maafkan dan perlu kita rilis gitu. Kalau kita maafkan dan kita rilis, maka dia akan pulih. Nah, di sini ada service. Kartu service ini dia juga bilang berhenti menggunakan atau memanfaatkan alam semesta untuk mendapatkan apa yang kamu mau. You offer all and want to be of service. Ironically, many desires become fulfilled without grasping or manipulation. Dan di sini ada balance antara bekerja dan istirahat. Bentar, aku ngerasain dulu ya, karena ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan rekan kerja, atau kemungkinan besar ada hubungannya dengan keluarga. Jadi di sini ada relationship yang bukan romantis, jadi entah sama rekan kerja atau sama teman atau sama keluarga, tapi yang paling deket kayaknya aku rasa keluarga ya. Di sini sih aku cuman mungkin singkat aja. Kalau kamu ingin sesuatu berubah, kalau kamu ingin sesuatu lah, berhenti berusaha mewujudkannya. Ya, ironis sih sebenarnya ya, paradoks banget. Kamu misalnya ingin orang tuamu berubah, atau kamu ingin keadaan rumahmu menjadi semakin harmonis, berhenti mengusahakannya. Karena sadarilah,
apalagi di sini ada kartu past life ya, berarti ini sudah dalam tanda kutip hal yang harus kamu terima, dalam tanda kutip mungkin karma. Nah, bagaimana merilis karma, bagaimana menyembuhkan luka yang dari zaman kapan tahu itu, ya dengan menerima dan memaafkan. Ketika kita mau menerima dan memaafkan, terutama memaafkan diri kita, sadarilah bahwa setiap masalah yang datang ke dalam hidup kita itu sebenarnya kita yang bikin sendiri. Entah kita pernah salah ucap, entah mungkin kita pernah menyinggung orang, lalu orang mungkin mendoakan kita yang jelek-jelek, kita nggak pernah tahu. Jadi bikin salah itu tidak selalu kita bisa lihat tuh, kita ngomong jelek dan kita ngomong ke orangnya langsung, biasanya malah nggak kelihatan. Kadang hal kecil, misalnya kamu lupa ngebalikin uang orang, walaupun jumlahnya kecil nih ya, misalnya cuma 10.000 atau 5.000, dan orang itu mungkin segan minta sama kamu, jadi dia berusaha melupakan, tapi dalam batinnya dia menggerutu. Nah, gerutuan orang tersebut bisa menjadi doa yang buruk, bisa menghambat kehidupan kamu. Ya, jadi ini cuma contoh bahwa hal-hal yang kita anggap remeh, tapi ketika kita menyalahi etika semesta, itu kan etika semesta ya, apapun yang bukan hak kita harus kita kembalikan. Gak cuma uang, tapi yang kita ambil dari bumi, yang kita ambil dari orang lain. Kalau ingat kan, energi itu selalu akan menyeimbangkan dirinya. Jadi kalau kita mengambil, akan ada yang diambil dari kita. Itu sudah dari sananya akan begitu. Nah, jadi di sini ada kesulitan dalam hidup kamu itu sebenarnya adalah ulahmu sendiri yang mungkin kamu nggak sadar. Jadi saran aku berhenti untuk mengubah dalam artian pakai fisik ya, pakai dari segi manusiawi gitu, kayak kamu berusaha bicara, kamu berusaha um, bikin sesuatu, mungkin kamu berusaha macam-macam, itu dihentikan. Sekarang yang diminta adalah coba maafin diri dulu sendiri. Dan minta maaflah kepada semesta, minta maaflah kepada Tuhan. Walaupun Tuhan Maha Penyayang ya, tapi dengan kita meminta maaf kepada Tuhan bukan berarti Tuhan mau menghukum, tapi itu menunjukkan bahwa kita sadar. Kita sadar kita tidak sempurna. Bahwa kita mungkin pernah khilaf, pernah lupa, salah omong, salah ucap, salah melakukan sesuatu yang kita bahkan kita nggak sadar itu adalah salah gitu loh. Karena nilai yang kita punya dengan nilai yang orang lain punya itu beda. Mungkin menurut kamu itu tidak salah, tapi ketika orang lain, uh, kamu begitu ke orang, ternyata itu menyinggung orang lain ya. Contoh deh, ini terakhir. Sorry kalau panjang ya. Apa ya contohnya? Sebenarnya banyak, cuma suka lupa. Misalnya gini. Misalnya, kamu tipe orang yang kalau misalnya masuk ke supermarket, masuk ke Indomaret deh, pintu ya. Terus kamu lihat di depan kamu ada orang mau buka pintu. Biasanya kamu apa? Apakah kamu akan minggir, membiarkan orang itu buka pintu, lalu biarkan dia lewat, atau kamu yang bukain dia pintu dan membiarkan orang itu lewat? Nah, itu apa yang menurut kamu benar, belum tentu orang itu ngerasanya benar. Sama kayak gini. Ini sering banget aku apa namanya? Aku saksikan ya, dan aku alamin sendiri. Ketika teman ulang tahun, coba berapa banyak kita yang ngasih kado ke teman, tapi kita tidak nanya dia butuhnya apa. Kita kasih kado, beliin ini beliin itu dan sadar nggak sih, kebanyakan hal yang kita kasih ke teman kita adalah hal yang kita suka, bukan hal yang dia suka atau bukan hal yang dia butuh. Gitu. Jadi di kita terasa benar, di kita kayaknya benar, tapi di orang lain yang menerimanya sia-sia karena dia nggak butuh ini, ya. So itu kesadaran seperti itu kan butuh keheningan ya,
Kalau kita terburu-buru menjalani hidup, kita nggak akan sadar bahwa yang kita lakukan menurut kita baik, belum tentu buat orang lain baik. Sama juga gitu, ada orang-orang yang suka menerima barang-barang donasi atau lungsuran dari kakaknya gitu kan. Aku juga gitu, karena aku anak bungsu gitu kan. Cuman ada orang yang melihat barang-barang donasi atau barang bekas, misalnya jangan donasi deh, barang bekas. Bekas walaupun masih bagus, layak pakai, tapi dia bukan tipe orang yang suka pakai barang yang sudah pernah dipakai orang, dan itu tidak salah. Karena aku sendiri sekarang seperti itu. Kalau dulu ya apa boleh buat. Kakak sendiri ya, dan masih tinggal sama orang tua, dan aku juga masih kecil, ya udah terima. Sekarang aku sudah mandiri, sudah bisa membiayai diri sendiri, aku nggak suka dikasih sesuatu yang sudah orang lain bekas pakai. Apalagi aku sekarang energinya makin makin sensitif gitu, jadi aku nggak bisa pakai barang yang orang lain bekas pakai gitu. Jadi berhati-hatilah terhadap apa yang kita anggap benar, itu bisa jadi merugikan orang lain. Dan ya izinkanlah orang lain juga menjalani nilai-nilainya. Makanya apa-apa ditanya dulu, mau apa, apakah aku mengganggu atau tidak gitu, apakah kamu punya waktu atau tidak gitu. Jadi apapun tanya dulu. Oke, okay? So ini tadi ya kesimpulannya, maafin diri kamu, dan uh, banyak-banyak memaafkan luka lah, karena sebenarnya luka-luka yang terjadi itu adalah pembelajaran, bukan benar-benar dilakukan orang yang lain itu untuk menyakiti kamu ya. So be forgiving. Kalau kamu bisa memaafkan dengan ikhlas, keadaan akan berubah dengan sendirinya. Gitu aja. Thank you for watching teman-teman. Hari ini gak ada morning talk karena aku bikin ini. Stay safe, jangan kemana-mana, be humble, manut dulu sama hidup sekarang ya, dan see you tomorrow. Dadah.